Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Camkan. Ini 12 pegangan hidup pemikiran orang Batak. Baru-baru ini terdapat tulisan yang bagus di salah satu situs populer negeri ini yang menulis terkait suku Batak. Tulisan tersebut dibuat oleh seorang anak muda berdarah Batak. Beliau adalah John Miduk Sitorus. Dalam tulisannya, John bercerita mengenai prinsip-prinsip hidup orang Batak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tulisan yang John tulis dan ketahui tentang pola pikir orang Batak. Yang pertama, anak koki dohamoraon diau, artinya anakku adalah kekayaanku. Memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai bagi suku Batak. Anak itu akan bernilai lebih jika itu adalah anak laki-laki, apalagi jika itu adalah anak sulung. Ini ibarat sebuah berkat yang sangat besar bagi keluarga suku Batak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi pewaris marga dari orang tua laki-laki. Bagi keluarga Batak yang tidak memiliki anak laki-laki, misalnya jika anak pertama sampai kelima masih perempuan, orang tuanya akan tetap berusaha mendambakan anak laki-laki sehingga keturunannya bahkan menjadi 7 orang bahkan 9 orang. Namun, saat ini sudah cukup banyak orang-orang Batak yang tidak berpikiran seperti itu, karena bagaimanapun juga apapun jenis kelaminnya, anak adalah berkat dari Tuhan. Yang kedua, haga beon hasangapon hamoraon, yaitu kesuksesan, kehormatan, dan kekayaan. Ini adalah ukuran keberhasilan dalam suku Batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, karir, dan lain sebagainya. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, di mana ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan maupun dalam adat. Untuk kekayaan, sebenarnya ukuran kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Orang Batak kaya jika semakin banyak memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula yang akan membalaskan pemberian itu kepadanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi hidup orang Batak itu penuh dengan pemberian dan penerimaan berkat. Yang ketiga, tidak akan menikah sebelum hidup mapan. Sebelum menikah, mayoritas orang Batak diharuskan hidup mapan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. So, jangan heran jika Anda banyak menemukan perawan tua dan perjaka tua di suku Batak. Ini karena tuntutan yang satu ini. Walaupun begitu, semua orang sepertinya mengalami prinsip ini karena coba Anda bayangkan, Anda menikah tetapi belum punya pekerjaan. Bagaimana kehidupan sehari-hari nanti? Selain itu, tuntutan hidup mapan agaknya berkolerasi positif dengan biaya pernikahan, karena biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan adat Batak itu tidak sedikit. Jauh lebih banyak dari pernikahan suku lain pada umumnya. Yang keempat, dalihan natolu. Ini adalah prinsip yang terbilang sakral bagi suku Batak, karena di setiap adat dan acara Batak
pasti kata-kata ini selalu diucapkan. Dalihan Natolu artinya 3 aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu Somba Marhula-hula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubuh, yang artinya hormat kepada keluarga pihak istri, harus bisa mengayomi wanita, dan bersikap hati-hati kepada teman semarga. Tanpa Dalihan Natolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Dalihan Natolu juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kelima, harta boleh miskin tetapi adat tetap kaya. Jika seseorang dikategorikan sebagai orang miskin dalam hal ekonomi, belum tentu dia memiliki status yang sama dalam hal adat. Seringkali terjadi seorang raja adat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan orang yang mampu secara ekonomi harus menghormati raja adat tersebut dengan mengesampingkan status ekonomi. Yang keenam, tua adalah minuman bermakna, bukan minuman haram. Jika Anda pernah mengikuti acara adat Batak, Anda pasti ketemu dengan minuman yang khas ini. Namanya tua. Minuman ini adalah kewajiban di setiap adat Batak. Acara adat tanpa tua, maka dipastikan acara ini tidak akan berasa. Tua sangat berarti bagi kehidupan orang Batak. Jika di kehidupan sehari-hari, tua adalah minuman penghangat badan agar tidak kedinginan, karena mayoritas daerah Batak adalah dingin. Namun jika di acara adat, tua berarti sebuah minuman jamuan kepada tamu undangan. Apalagi jika di warung atau lapo tua adalah minuman yang wajib. Yang ketujuh, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Prinsip ini dianut oleh perantau Batak. Pulang kampung sebelum sukses hanya ada ketika acara pernikahan keluarga dan ada keluarga yang meninggal. Selebihnya, tidak ada alasan untuk pulang kampung sebelum bisa membawa mobil mewah kembali ke kampung, atau mendirikan rumah besar di kampung. Makanya, di tanah perantauan seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan, banyak kita temukan orang Batak yang berwirausaha dengan tujuan sukses dulu baru pulang kampung. Yang kedelapan, apapun dikerjakan, yang penting halal. Menjadi supir angkot Metro Mini atau mikrolet, tukang tambal ban, tukang las, dan tukang ojek pun jadi. Yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Berhubungan dengan prinsip ketujuh, lebih baik mandi keringat halal daripada pengangguran. Sebab pengangguran adalah sebuah hal yang tabu di muka orang Batak, apalagi menjadi pengemis atau pengamen. Yang kesembilan, biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Di kampung bisa diremehkan atau dilecehkan, tetapi ketika di perantauan tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama. Banyak orang Batak yang sukses karena motivasi ini. Dulu menelan hidup pahit di kampung, sekarang menjadi tajir di negeri orang. Jangan heran jika banyak orang Batak yang memegang jabatan strategis di pemerintahan, terkenal di bidang hukum, dunia tarik suara, olahraga, dan lain sebagainya. Semuanya karena prinsip ini. Yang ke-10, marga bisa mengubah nasib. John berkata pernah naik angkot di Jakarta. Kebetulan duitnya sudah tipis. Jadi hari itu John tidak makan biar bisa mencukupi untuk ongkos. Ketika dalam angkot, John bertanya kepada sopir yang kedengarannya berbahasa Batak. "Marga apa lae?" Tukasnya. Kebetulan satu marga. Dan saat ia ingin memberikan ongkos,
Supir angkot tersebut menolak, bahkan memaksanya untuk memasukkan kembali duit itu ke dompetnya. Orang Batak yang malu akan etnis kebatakannya akan membuat dirinya sendiri menyesal. Tidak ada salahnya menggunakan marga jika kita benar-benar orang Batak. Yang ke-11, musik adalah obat stres. Jika orang Batak sudah capek, stres pikiran bukannya istirahat, malah mengambil gitar dan menyanyikan lagu. Sejelek apapun suaranya, tetap itu adalah yang terbaik baginya untuk menenangkan dirinya dan pikirannya. Dan benar saja, sehabis menyanyikan beberapa lagu, pikirannya akan kembali normal dan wajahnya seperti bersinar kembali. Jadi jangan heran jika tetanggamu orang Batak. Mereka suka memutar lagu berbahasa Batak dengan keras-keras. Yang ke-12, hancur demi kawan. Orang Batak rela melakukan apapun untuk kawannya. Jadi jangan pernah ragukan loyalitas sesama orang Batak selama masih tidak saling mencurangi. Loyalitas yang sama juga akan ditujukan kepada temannya yang bukan dari Batak, karena di mata mereka manusia itu adalah sama. Dan suku Batak kebanyakan sangat menghargai pertemanan. Itulah prinsip yang secara mayoritas hanya ada dalam diri orang Batak. Prinsip inilah yang menyebabkan perbedaan yang patut dicontoh, karena hal-hal di atas mencontohkan hal-hal yang positif bagi semua manusia. Pauk kudali mah pago-pago taduli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi mola ti madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mola dong pinahurang ba masipatulayang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sopatakon.